Perkenalkan, nama saya Diah Kusumasari dari SDN Kutisari 1, Kota Surabaya. Bahan yang sudah dikupas dengan tanah yang sudah dicampuri air dan pupuk. Sahabat Rumah Belajar, kira-kira video tadi tentang apa ya? Ya, kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, anak-anak perlu diingat bahwa perkembangbiakan adalah dari sedikit menjadi banyak. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Mengklasifikasi perkembangbiakan vegetatif. 2. Menyebutkan contoh tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif. 3. Membedakan perkembangbiakan secara alami dan buatan. Tumbuhan dapat berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara generatif dengan perkawinan dan vegetatif dengan tanpa perkawinan. Video ini akan membahas lebih dalam tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa adanya pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangan vegetatif dapat secara alami maupun buatan. Nah, sekarang perkembangan yang alami adalah pertama, spora. Spora adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk memperbanyak tumbuhan. Fungsinya seperti biji. Contoh, tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Yang kedua adalah membelah diri. Membelah diri adalah membelah inti sel menjadi dua bagian yang sama dan diikuti dengan pembentukan sekat di antara kedua inti sel tersebut. Contoh, tumbuhan gagal. Ketiga adalah akar tinggal. Akar tinggal atau rizoma merupakan batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Contoh, lengkuas dan jahe. Keempat adalah umbi batang. Umbi batang merupakan batang yang mengembung dan tumbuh di dalam tanah. Jika ditanam akan muncul tunas. Contoh, kentang dan ubi jalar. Kelima adalah umbi lapis. Umbi lapis merupakan lapisan daun yang mengelilingi batang. Umbi lapis tumbuh di dalam tanah. Contoh, bawang putih dan bawang merah. Keenam, umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang berfungsi menyimpan cadangan makanan. Contoh, singkong dan wortel. Yang ketujuh adalah tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari tumbuhan induknya. Contoh, pisang dan bambu. Kemudian ada juga tunas adventif. Tunas adventif terdapat pada tepi daun atau akar. Jika ditanam di tempat yang sesuai tunas tersebut, akan tumbuh menjadi tanaman baru. Contoh, cocor bebek dan sukun. Yang kedelapan adalah geragi. Geragi merupakan batang yang menjalar di dalam atau di atas permukaan tanah. Contoh, stroberi dan rumput tepi. Sahabat Rumah Belajar, berikutnya adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama adalah mencangkok, dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah. Contoh, mangga, jeruk, nangka. Yang kedua adalah setek, dengan cara memotong bagian tumbuhan, ditanam dan dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh, singkong dan mawar. Yang ketiga adalah menyambung, dengan cara menyambungkan dua batang tanaman sejenis supaya mendapatkan sifat-sifat yang unggul. Contoh, mangga dan rambutan. Yang keempat adalah okulasi, dengan cara menempel mata tunas ke batang tanaman lain untuk menggabungkan sifat-sifat unggul. Contoh, mangga, rambutan, nangka. Dan yang terakhir adalah merunduk. Merunduk dengan cara merundukkan bagian batang agar muncul akar. Contoh, stroberi, apel. Sahabat Rumah Belajar, nah sekarang kita jadi tahu kan
tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Terus semangat belajar dan kerjakan tugas dari guru dengan senang hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.